UAS. Jadi kemungkinan nanti UAS-nya akan saya beri tugas saja karena tidak mungkin ujiannya itu menggunakan soal-soal baik multiple choice maupun soal pertanyaan. Tertentu yang tertanam dan mestinya juga harus diikuti oleh anggota masyarakat di suatu daerah tersebut. Nah, sehingga local wisdom atau kearifan lokal itu di tiap-tiap daerah akan memiliki perbedaan-perbedaan, termasuk juga di dalam kehadiran sebuah motif tekstil misalnya atau motif batik misalnya. Di daerah perbatikan Tirtomoyo misalnya akan berbeda nantinya juga di daerah Bayak, Klaten, berbeda juga di daerah Pekunang, Sukoharjo. Begitu juga kalau Anda melihat batik-batik yang ada di Sragen, juga berbeda antara motif batik keraton dengan motif batik di daerah Lawean. Antara motif batik keraton, Saudagaran di Lawean, Petanen di Tirtomoyo, kemudian Bayat, kemudian Pekunang, kemudian Sragen, dan batik-batik di wilayah pesisir utara itu memiliki local wisdom atau kearifan lokal sendiri-sendiri yang dipahami dan disepakati oleh masyarakat yang mendukungnya. Local wisdom atau merupakan bagian dari local genius, kejeniusan lokal dari masyarakat tersebut yang dikenalkan oleh Warwick Wells, ya, yaitu seorang antropolog, menjelaskan bahwa secara rinci pengertian kearifan lokal juga bisa disebut cultural identity. Cultural identity artinya bahwa identitas atau kepribadian budaya itu yang menyebabkan bangsa atau daerah tersebut, baik itu secara regional, nasional maupun internasional, mampu menyerap dan mengolah budaya asing ya, sesuai watak dan kemampuan sendiri. Jadi kalau Anda melihat di Jawa ini, itu kan juga banyak sekali pengaruh budaya, khususnya juga budaya-budaya tekstil di Indonesia maupun di Jawa. Mulai dari pengaruh India, misalnya Anda bisa melihat motif-motif candi di Prambanan, Borobudur, banyak ornamen-ornamen berupa bentuk-bentuk ceplok, bentuk-bentuk parang misalnya, itu tergambar di dalam
ornamen-ornamen candi, karena pada waktu itu kita juga tidak melihat ya, peninggalan dalam wujud kain, tetapi kain tersebut dipahatkan di dalam bentuk-bentuk candi. Kemudian setelah India juga pengaruh Cina yang pada waktu kerajaan Majapahit misalnya juga adanya pengaruh dari motif-motif Cina, terutama di daerah-daerah pesisir. Anda juga bisa melihat motif-motif di Lasem, motif-motif di Pekalongan, Cirebon, kemudian Tuban, Madura, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. Kemudian Islam masuk juga mempengaruhi kebudayaan baik pesisir maupun Jawa pedalaman. Maksudnya Jawa pedalaman adalah Solo dan Jogja dan lainnya. Setelah itu juga masuk kebudayaan Eropa yang dibawa oleh Belanda, kemudian Jepang ya mempengaruhi juga, sehingga kalau Anda lihat ada motif batik pagi sore misalnya. Tetapi pengaruh-pengaruh itu tidak semata-mata ditelan mentah-mentah, tetapi diolah ya, dengan budaya yang sudah ada, sehingga terjadi akulturasi budaya, terjadi asimilasi budaya. Sehingga disitulah lokal jenius warga masyarakat Indonesia dan khususnya Jawa itu mengolah, sehingga kalau kita bandingkan itu tidak akan Anda ketemukan secara utuh kebudayaan tersebut mempengaruhi dan diambil oleh bangsa kita, tetapi diolah sehingga terjadi adanya akulturasi budaya maupun asimilasi budaya. Kearifan lokal itu sebenarnya merupakan pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat. Ya, jadi setelah diolah terjadi akulturasi budaya, kemudian diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, termasuk misalnya kalau Anda melihat saat ini ya di Jawa sendiri motif-motif klasik itu dari dulu sampai sekarang ya masih turun-temurun, motifnya juga seperti itu, sehingga motif tersebut disebut motif klasik dalam kurun waktu tertentu, tidak berubah dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat dengan nilai-nilai filosofisnya, nilai-nilai simbolnya, sehingga pengetahuan ini digunakan untuk pedoman tadi ya, dalam aktivitas baik sehari-hari ya, maupun berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat, dan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kalau Anda melihat motif-motif batik misalnya, yang mungkin juga dibuat printing akhirnya supaya harganya lebih sangat murah, itu juga dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya klasik tersebut yang menjadi produk kearifan lokal di daerah
dengan kearifan lokal, Kuncoro Ningrat dalam bukunya kebudayaan, nanti Anda juga bisa baca bukunya Kuncoro Ningrat tentang mentalitas dan kebudayaan, mengatakan bahwa suatu gagasan yang dimiliki oleh masyarakat itu bukan lagi bentuk pikiran tunggal ya, atau individu ya, suatu yang khas ya. Ya, berbeda nanti kalau Anda melihat karya-karya Eropa itu memang lebih menonjolkan pada karya individu. Termasuk misalnya kalau Anda ke Museum Batik Pekalongan itu akan Anda temukan motif-motif batik yang sudah dibubuhi tanda tangan dan nama penciptanya. Lain kalau misalnya Anda melihat motif-motif batik di Museum Danarati misalnya, atau museum-museum batik lainnya, itu Anda tidak akan menemukan siapa pengarang motif batik tersebut, sehingga memang sifatnya bisa dikatakan anonim. Artinya bahwa motif-motif batik itu milik kita bersama, walaupun dulu sebenarnya yang membuat dan mengarang itu adalah individu, tetapi memang kebudayaan Jawa pada waktu itu tidak mengenal individu karena mengenal kebersamaan, mengenal gotong royong, sehingga motif tersebut milik kita bersama atau anonim. Dan kearifan lokal itu menurut Kuncoro Ningrat telah berkaitan dengan gagasan lain sejenis ya, sehingga menjadi kompleksitas gagasannya. Hal ini didasarkan bahwa gagasan tersebut bermula dari gagasan yang berada dalam akar alam pikir seseorang, tadi juga sudah saya jelaskan, sehingga unsur budaya daerah yang potensial itu sebagai local wisdom atau kearifan lokal, karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Kalau Anda bisa melihat tulisannya Ayat Rohadi tahun 1980. Nah, ciri-ciri local wisdom atau kearifan lokal itu adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Jadi tidak bergeser, walaupun tadi juga saya katakan adanya sedikit perkembangan atau bisa dikatakan sebagai akulturasi budaya tersebut ya. Jadi budaya-budaya yang positif diadop, kemudian dipakai untuk mengolah bentuk-bentuk budaya yang sudah ada. Nah, kalau Anda melihat budaya Islam yang masuk di Jawa itu ya tidak sepenuhnya murni pada waktu Wali Songo menyebarkan kebudayaan Islam itu, tetapi diadop ke dalam kebudayaan yang sudah ada waktu itu, memang kebudayaan pengaruh Hindu. Sehingga kalau Anda melihat candi di Kudus misalnya, itu adopsi dari kebudayaan yang sudah ada, kemudian diadopsi dengan kebudayaan Islam. Kemudian juga menghargai kebudayaan yang sudah ada di
Kudus itu orang tidak pernah menyembelih hewan sapi, tetapi menyembelih hewan kerbau. Ya. Sehingga kalau Anda ke sana ya tidak ada soto sapi, tetapi soto kerbau, termasuk juga daging kerbau. Ya tadi juga sudah saya katakan bahwa pengaruh budaya luar itu disaring, ya, diambil budaya-budaya yang positif, ya, sehingga masyarakat kita itu mengakomodasikan unsur-unsur budaya luar dan akhirnya mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar itu ke dalam budaya asli, sehingga mempunyai kemampuan pengendalian dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Jadi tidak asal mengambil, walaupun sekarang kebudayaan kita itu ya kebudayaan yang berdasar teknologi, ya. Itu langsung mau tidak mau, suka atau tidak suka ya diterima, termasuk misalnya teknologi komputer, ya, teknologi handphone. Ya. Kita tidak bisa mengakulturasi kebudayaan tersebut, tapi kita selalu menerima, ya, dari sisi teknologi memang kita seperti itu, tetapi dari sisi kebudayaan kita tidak seperti itu. Itu bedanya pengaruh teknologi dan pengaruh budaya. Kearifan lokal atau local genius merupakan kebenaran yang telah mentradisi atau ajak ritmis, ya, dalam suatu daerah. Sehingga kalau Anda mau melihat kearifan lokal atau local genius di suatu daerah, ya Anda jangan memakai kacamata Anda atau kacamata kebudayaan Anda, nanti tidak akan menemukan kebenaran local genius yang ada di suatu daerah tersebut. Misalnya kebudayaan Baduy dalam, misalnya Anda menggunakan kacamata Anda yang sudah dipengaruhi oleh aliran Islam misalnya, itu juga tidak akan ketemu, tidak akan menemukan sebuah kebenaran. Yang Anda ketemukan ya tidak kesesuaian dengan kebudayaan Anda saja. Sehingga di dalam penelitian Anda harus mengkosongkan pemikiran-pemikiran seperti itu untuk melihat kebenaran di daerah tersebut. Apalagi misalnya Anda akan meneliti suku Asmat, ya, kemudian Anda tidak mengosongkan pemikiran Anda, ya adanya bahwa suku Asmat itu porno aksi, ya, sehingga tidak akan menemukan bagaimana kebenaran suku Asmat itu di dalam berpakaian. Sehingga kearifan lokal itu sebenarnya kalau kita lihat terbentuk, ya, sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat, ya, maupun kondisi geografis dalam arti yang luas. Jadi kalau misalnya kebudayaan itu jauh dari pesisir, dekat dengan hutan, maka juga kondisi geografis itu akan menentukan. Apalagi di dalam proses pewarnaan misalnya, kondisi geografis itu akan menentukan, misalnya air yang ada di
pesisir itu berbeda dengan air yang ada di daerah Solo, Jogja, dan sekitarnya, sehingga air asin itu juga akan mempengaruhi proses pewarnaan yang mungkin juga tidak akan Anda temukan pewarnaan di pesisir itu sama. Ya, halo. Ada suara yang bocor itu mempengaruhi kuliah kita. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan bahwa kearifan lokal. Telepon. Siapa sih? Danti FSRD. Ya, tolong itu dicek yang Danti FSRD. Kebenaran masing-masing. Menurut Abdullah, dia mengatakan menggali kearifan lokal secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia atau masyarakat yang bersandar pada nilai filosofi, etika, juga ada etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional, jadi turun-temurun. Kearifan lokal merupakan nilai yang dianggap baik dan benar dalam satu masyarakat tertentu tadi, sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan terkadang juga melembaga. Ada lembaga-lembaga yang nguri-nguri atau melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya lokal di suatu daerah masing-masing. Ya, karena ada kebiasaan ya, sebagai kearifan lokal ya, pada dasarnya memang telah teruji secara baik alamiah ya, dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan. Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat, maka tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Sehingga memang ada pergeseran sehingga yang mungkin tidak sesuai, bukan tidak baik, maka akan mengalami penguatan dan disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan yang baru. Sehingga pergerakan secara ilmiah memang terjadi secara sukarela sebenarnya ya, di dalam masyarakat. Kalau sukarela itu sudah disepakati karena sukarela itu dianggap baik atau mengandung kebaikan. Gotong royong itu kan juga sukarela karena mengandung nilai kebaikan, maka itu tetap masih dilestarikan di daerah-daerah pelosok desa. Kalau di kota sudah ada pergeseran nilai terhadap gotong royong, walaupun juga masih sedikit banyak kita lihat gotong royong itu diadakan, tetapi dalam wujud yang lain, misalnya untuk membangun suatu jalan ya tidak perlu menggunakan tenaga otot, tetapi dengan iuran, kemudian dari iuran itu
kemudian dikumpulkan dan dipakai untuk perbaikan lingkungan. Jadi gotong royongnya juga sudah tidak seperti gotong royong yang dulu. Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat itu kalau dilihat memang adanya nilai-nilai, adanya norma-norma, adanya etika, mungkin juga berkaitan dengan kepercayaan adat istiadat. Jadi kalau Anda ke Bali itu juga nampak sekali, Anda lihat suatu kebudayaan di Bali itu memiliki nilai-nilai, memiliki norma, memiliki etika, dan kaitannya dengan kepercayaan keagamaan, juga dikaitkan dengan adat istiadatnya memang juga seperti itu, hukum adatnya juga seperti itu. Jadi kalau orang Bali itu kawin dengan orang di luar Bali, maka dalam tanda petik marganya itu sudah hilang. Itu akan terjadi seperti itu karena memang ada aturan-aturan khusus di dalam adat istiadatnya. Oleh karena itu bentuknya memang kalau Anda lihat di tiap-tiap daerah bermacam-macam dan hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya juga menjadi bermacam-macam. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Jadi mungkin nanti saya akhiri jam 8.45 karena saya harus persiapan untuk uji TA jam 9. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Biasanya kan diangkut. Angkutan itu bukan cuma Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam suatu kebudayaan, apakah ada itu ya, Pak? Kayak hukum, misalnya kita lagi melakukan di daerah itu ada ritual tertentu, etika atau nilai-nilai yang harus dijaga dalam lingkungan tersebut, tapi kita malah melanggarnya. Apakah itu ada kayak hukumnya begitu nggak, Pak? Ya, baik, pertanyaan baik. Memang sebenarnya hukum adat itu ada, tetapi memang hukumnya itu tidak seperti hukum yang selama ini Anda ketahui, bahwa kemungkinan Anda kalau menyalahkan nanti akan dipenjara, tidak seperti itu. Tetapi misalnya hukum adatnya itu Anda tidak pernah mengikuti adat yang ada di daerah tersebut misalnya. Nah, hukumnya biasanya hukum sosial. Anda terkucilkan misalnya, atau mungkin kalau Anda nanti punya gawe atau pekerjaan lain juga tidak akan dibantu ya, karena memang Anda sudah keluar dari adat kebiasaan. Jadi hukumnya memang hukum sosial, bukan hukum material yang
selama ini kita kenal di hukum negara. Begitu. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Farino Binayat 09200048. Nah, Ya. itu kan masyarakat Jawa itu ada prinsip bibit bobot bebet. Ya. Kenapa masyarakat Jawa itu tidak boleh menikah dengan orang luar Jawa ya, Bu? Apa, Pak? Disarankan itu harus menikah dengan satu suku ya, Pak? Ya, maksudnya bibit bobot bebet itu ya harus disesuaikan maksudnya, walaupun sekarang kan juga sudah berkembang, misalnya bobotnya itu kemampuan orang tua harus sama, tetapi sekarang kan sudah tidak lagi. Tetapi bibit itu mungkin ya kalau Anda itu sarjana ya mestinya disesuaikan dengan status Anda. Sebetulnya dulu seperti itu, tetapi sekarang kan ya mungkin karena anaknya orang tidak mampu, karena cantik Anda senang ya sudah. Sehingga kan juga sedikit banyak keluar dari ketentuan bibit bobot bebet itu ya. Bibit misalnya orang tua Anda itu kelasnya jenderal, kemudian Anda kawin dengan anaknya orang tidak mampu ya, itu kan tidak sesuai dengan bibit ya. Mungkin kalau bobot ya karena Anda sarjana, Anda kawin dengan orang yang lulusan SD, yaitu berarti bobotnya tidak sesuai. Tetapi sekarang kan ya mulai bergeser, walaupun sebetulnya itu juga bagus ya, harus disesuaikan dengan itu. Tetapi karena yang orangnya tidak mampu itu cantik ya, akhirnya Anda menyenangi, menyukai. Tetapi kalau di dalam kebudayaan lain seperti Bali itu kan juga dulunya juga ada kasta-kasta ya. Kasta Brahma juga harus kawin dengan kasta Brahma. Dulu kan seperti itu. Wisya juga harus seperti itu ya. Tetapi sekarang kan karena pengaruh kebudayaan yang lain ya, mungkin pengkastaan itu sudah tidak berpengaruh lagi ya. Dulu misalnya ada adat wanita tidak boleh keluar malam, apalagi ketemu dengan cowok atau pria. Sehingga kalau keluar malam ketemu cowok atau pria, biasanya ketua pemudanya menangkap untuk dinikahkan misalnya. Tapi sekarang kan ya Anda keluar malam sampai dengan ceweknya sampai pagi hari, sekarang juga tidak masalah. Tetapi memang intinya pada waktu dulu memang menikahkan anak itu, walaupun sekarang juga masih ada yang seperti itu, bibit bobot bebet itu menjadi satu pertimbangan. Walaupun mungkin bibitnya sudah sedikit banyak dihilangkan, tetapi bobotnya masih dipertimbangkan. Maksud Anda lulusan S2 kawin dengan wanita yang lulusan SD misalnya, nah, sehingga bobot itu masih juga menjadi pertimbangan di beberapa keluarga ya. Itu masih juga seperti itu. Itu ada. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Baik, tinggal 5 menit saya lanjutkan materinya, sehingga nanti saya bisa persiapan untuk menguji.
Ya, sedikit saya lanjutkan bahwa kalau tadi kita melihat bermacam-macamnya kebudayaan kita di Indonesia itu akhirnya juga kebinekaan itu ya yang tertera di dalam Garuda Pancasila ya, berbeda-beda tetapi tetap satu dalam wadah negara Indonesia ya, menjadi sebuah bahan perbandingan untuk menemukan persamaan pandangan hidup yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan kebijaksanaan. Waktu dulu memang juga sangat sulit untuk memerdekakan Indonesia itu karena berbagai kebudayaan, berbagai suku. Ya, kita juga mengapresiasi, juga mengacungkan jempol founding father kita waktu itu bisa mempersatukan walaupun ada kerikil-kerikil kecil, pernik-pernik kecil yang menghiasi negara kesatuan kita dari kebinekaan itu ya. Misalnya munculnya kelompok orang Islam fundamentalis untuk menjadikan negara Indonesia itu negara Islam sehingga muncul RIS misalnya dan sebagainya ya. Sampai sekarang pun juga kerikil-kerikil kecil itu muncul, tetapi karena kesatuan dan persatuan dengan Pancasila kita itu kita bisa mengatasi. Dan memang banyak peluang untuk pengembangan di dalam kaitannya dengan wacana kearifan lokal ya, khususnya kepada disiplin ilmu Anda yang Anda pelajari saat ini dari beragam bentuk, fungsinya, ya, Anda nanti juga akan mempelajari seperti itu, dapat Anda lihat ya, mungkin nanti pada paparan-paparan tulisan Anda. Selain memang kearifan lokal itu juga dapat Anda dekati dengan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya seperti nilai religius, ya, nilai etis, estetis ya, berkaitan dengan bidang Anda, intelektual juga karena Anda seorang mahasiswa, atau bahkan nilai-nilai mungkin nanti juga akan ada kaitannya dengan ekonomi, teknologi sudah barang tentu akan mempengaruhi kearifan lokal atau lokal jenius. Dan lokal jenius juga yang tadi sudah saya katakan disebut dengan cultural identity, merupakan identitas kepribadian budaya bangsa kita ya, yang menyebabkan bangsa kita mampu menyerap, mengolah kebudayaan asing sesuai dengan watak dan kemampuan kita sendiri. Ya, local wisdom ya, atau kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, nilai-nilai baik, nilai filosofis yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat. Ya, untuk hari ini materi saya akhiri ini, kemudian minggu depan kita adakan UTS ya. Soalnya nanti akan saya sampaikan pada minggu depan. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Tapi ini waktunya sudah 8.46.
Kalau memang ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Kalau tidak, akan saya akhiri. Saya akan masuk ke Zoom lain untuk persiapan ujian tugas akhir. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Si dia belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya untuk izin live.